Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan soal SJT, yaitu Situational Judgment Test, dalam rangka mempersiapkan diri kita dalam menghadapi UPPPG Daljab tahun 2024. Nah, Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menghadapi UKM PPG, insya Allah Maret ini ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga Bapak Ibu sehat selalu, diberikan kemudahan dan tentu saja kelulusan nantinya pada saat menjalankan UKM PPG-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Kita sekarang sudah masuk pada soal yang nomor 16 Bapak Ibu. Nah, 15 soal sebelumnya saya sudah buatkan dalam video-video sebelumnya. Silahkan yang belum tonton, ditonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas video yang Bapak Ibu sedang tonton saat ini. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja bahas soal nomor 16. Sebentar saya ganti ini ke pen dulu. Oke. Nah, nomor 16. Anda adalah seorang guru yang bertugas di sebuah sekolah swasta yang kecil. Suatu ketika ada undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Pelatihan membutuhkan biaya pendaftaran, sedangkan sekolah tidak dapat membiayainya karena keterbatasan dana. Maka Anda menanggapi hal tersebut dengan A. Mencari materi-materi peningkatan guru yang ada di internet, kemudian mempelajarinya dengan otodidak. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah termasuk inisiatif ya, mencari materi-materi sendiri ini. Ini inisiatif kita, inisiatif personal dari kita. Kemudian mempelajarinya secara otodidak. Mempelajarinya secara otodidak ini bagus. Hanya saja kan kita undangan untuk mengikuti pelatihan, ya. Jadi kita harusnya ke sana, ya, harusnya ke sana mendatangi pelatihan tersebut. Nah, yang Bravo berusaha mencari bantuan dana dari luar sekolah, misalnya dengan mencari sponsor atau yayasan pendidikan yang bersedia membantu biaya mengikuti undangan pelatihan guru. Nah, ini kita akan ke sana. Kalau yang Bravo ini ya, kita ke sana gitu ya untuk mengikuti pelatihannya. Namun kita mencari dananya dari luar sekolah kita. Ini bagus, cuman apalagi akan mencari bantuan ke sekolah lain itu agak rasanya kurang etis saja sih ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini bagus. Nah, mungkin ini poinnya 4. Nah, kita lihat opsi yang lainnya. Kita lihat opsi yang C. Berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana dengan semua guru di sekolah. Selanjutnya dilakukan giliran untuk memberangkatkan guru yang akan mengikuti pelatihan. Nah, sepertinya ini jawaban paling baik sih, ya. Jadi kemungkinan jawabannya si Charlie, tapi lagi-lagi Bapak Ibu kita lihat opsi yang lain dulu ya. Delta mempertimbangkan untuk tidak menghadiri. Nah, tidak menghadiri ini sudah apa namanya? Tidak ada inisiatif sama sekali gitu ya. Ini pasti ini bukan jawaban yang sangat tidak tepat untuk kita pilih. Nah, yang E mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi berkembang. Nah, ini mengeluarkan dana sendiri, inisiatif ini sudah bagus gitu ya, agar kualitas diri menjadi berkembang. Nah, ini hanya diri kita dong. Nah, sementara kan kita maunya iklim di sekolah kita itu semua guru-guru itu menjadi berkembang. Ini tidak tepatnya di sini. Nah, jadi ya jawabannya kalau tidak Bravo ya Charlie. Menurut video sebelumnya kita bisa tebak tuh jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah si Charlie. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Prinsip yang paling Anda utamakan sebagai warga negara yang berketuhanan. Berketuhanan itu apa sih indikatornya Bapak Ibu ya? Ini kan tentang ibadah gitu ya. Ibadah ya tidak hanya mementingkan ibadah pada agama kita juga, tapi juga perlu nanti kita bertoleransi gitu ya. Nah, adanya toleransi dalam beribadah.
Nah, jadi kita mesti cari tuh opsi yang mengandung dua hal ini. Coba kita lihat yang alfa ya, Bapak Ibu ya. Kerelaan untuk menjalani peribadatan sesuai keyakinan beragama masing-masing ini sudah toleransi gitu ya. Toleransi. Ya udah berarti ya kan jawabannya si alfa gitu ya. Tapi kita kunci dulu, kita lihat yang bravo ya. Meyakini dengan sepenuhnya ajaran agama yang dianut. Oke, ini tapi ini tidak ada unsur toleransinya gitu ya. Nah, ini kurang tepat untuk kita pilih. Yang Charlie memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Ini toleransi artinya, tapi tidak eh, artinya acuh dengan eh, agama teman-teman kita gitu ya. Ini kurang tepat juga ini untuk kita pilih gitu ya sebagai jawaban. Kemudian yang delta, kesediaan berkorban untuk kebaikan bersesama. Nah, ini tidak memuat tentang ibadah dan toleransi. Kemudian yang E, adanya hak yang setara dalam memperoleh kesempatan menjalankan keyakinan beragama pada setiap warga. Oke, eh, ini sudah ada ibadah, kemudian apa namanya? Kemudian ada toleransi gitu ya. Hanya saja ini menitik tekankan pada adanya hak gitu ya. Nah, kalau kita sebagai warga negara itu kan sebaiknya gitu ya, tidak hanya hak yang menjadi tolak eh, ukur atau titik pentingnya gitu ya, tapi justru pada kewajiban kita untuk saling bertoleransi dan beribadah sesuai keyakinan agama kita masing-masing. Ya jelas jawabannya adalah si alfa kalau begitu. Nah, kita lihat soal berikutnya. Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru tidak pernah memberikan umpan balik terhadap hasil pencapaian belajar peserta didiknya. Para peserta didiknya menyampaikan keluhan kepada Anda sebagai wali kelasnya. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah kita lihat opsi A ya, memilih diam. Nah, ini sudah langsung kita coret ini. Ini apa namanya opsi yang paling kecil nilainya. Yang bravo, mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan agar bersedia memberikan evaluasi secara rutin pada peserta didik. Nah, jadi ini pendekatan personal. Ini sudah cukup bagus jawaban ini. Kemungkinan ini yang akan menjadi jawabannya, tapi sebentar kita cek dulu yang lain jangan buru-buru ya Bapak Ibu ya. Delian dan Charlie melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau melakukan evaluasi. Nah, ini melaporkan guru. Jadi tidak fungsi kita sebagai wali kelas itu tidak kita jalankan gitu ya. Jadi main lapor aja sih itu. Jadi fungsi kita sebagai wali kelas, kemudian sebagai rekan sejawat ini tidak kita jalankan dengan maksimal. Jadi sebaiknya kita lakukan pendekatan personal memang ya. Kemudian yang kita lihat yang delta memberikan teguran secara langsung pada guru tersebut. Nah ini juga tidak tepat gitu ya. Ini seperti layaknya mengajari aja gitu ya. Sementara kan kita rekan sejawat, kan kita perlu diskusi sama teman kita ya. Artinya pendekatan personal tadi. Kemudian yang E, memberikan surat tertulis pada guru tersebut agar bersedia untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik ini juga eh, tidak tepat ya menurut saya Bapak Ibu ya. Itu jadi yang paling tepat gitu ya, paling tepat untuk eh, permasalahan ini ya tentu saja adalah si Bravo. Kita mesti melakukan pendekatan secara personal kepada guru yang bersangkutan, kemudian eh, apa namanya berdiskusi tentang evaluasi, kemudian berdiskusi tentang pentingnya evaluasi secara rutin gitu ya. Nah, sehingga nanti harapannya rekan kita tersebut eh, apa namanya mau dan bersedia melakukan evaluasi secara rutin terhadap peserta didiknya. Oke, Bapak Ibu, itu jawabannya yang bravo. Kita lihat soal berikutnya, soal nomor 19. Anda adalah guru yang baru bekerja selama 3 bulan dan belum memiliki pengalaman. Tugas Anda dalam mengajar sudah padat sekali, padat sekali, dan pada saat yang bersamaan, sekolah tempat Anda bekerja sedang mempersiapkan akreditasi. Anda diminta untuk menjadi salah satu tim penyusun borang akreditasi. Yang akan Anda lakukan adalah, nah Bapak Ibu, kita kan baru 3 bulan nih, belum memiliki banyak pengalaman, sementara jam mengajar kita padat, kemudian saat yang bersamaan, kita diminta sebagai salah satu tim penyusun borang akreditasi. Apa yang kita lakukan? Ya, yang tentu saja yang akan kita lakukan adalah tetap mengajar secara profesional
namun juga loyalitas kita terhadap institusi tempat kita mengajar juga harus tinggi, gitu. Jadi dua hal yang harus kita lakukan. Tetap profesional, kemudian yang kedua adalah loyal. Nah, ini yang akan menjadi kuncinya Bapak Ibu ya. Kita maka perlu mencari jawaban yang memuat dua hal ini. Nah, kalau kita melihat apa namanya opsinya ini kan yang hampir sama-sama panjang semua ya. Nah, jadi eh, yang paling mungkin sih ada Bravo, ini Delta gitu ya. Eh, ya Bravo sama Delta sama E sih ya, yang paling mungkin jawabannya gitu. Kalau lihat dari opsi ini kan yang lebih detail nampaknya Bravo, Delta dan E. Oke, tapi kita lihat yang Alpha dulu Bapak Ibu. Barangkali justru bukan di antara tiga itu jawabannya, gitu ya. Kita lihat yang alfa, memprioritaskan tugas mengajar terlebih dahulu agar peserta didik dapat menerima pelajaran yang baik. Nah, kalau sudah ada kata kunci memprioritaskan A atau B gitu ya, ini bukan jawaban yang paling tepat, Bapak. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini kita harus profesional dan loyal itu secara bersamaan, gitu. Tidak bisa dipilih-pilih. Kemudian Bravo membagi waktu untuk tetap dapat mengajar dan belajar pada guru yang berpengalaman dalam menyelesaikan tugas sebagai tim penyusun borang akreditasi. Ini borang ya. Nah, ini nampaknya seperti yang saya bilang tadi, ini profesional dan loyal gitu ya. Nah, tapi kita lihat yang Charlie Charlie dulu ya. Memberi penugasan mandiri pada peserta didik dan memfokuskan. Nah, ini dan memfokuskan ini juga sudah tidak bersamaan profesional sama loyalnya gitu ya. Tidak seimbang. Delta mencoba menghindar, apalagi mencoba menghindar gitu ya, Bapak Ibu ya. Udah, ini bukan jawabannya. Yang E memprioritaskan, nah, ini ada lagi kata memprioritaskan. Udahlah, jadi jawabannya pasti Bravo. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat soal berikutnya ya. Anda mendapatkan kabar jika 2 hari yang lalu ada sejumlah peserta didik terlibat dalam perkelahian. Apa yang Anda lakukan sebagai wali kelas setelah mendengar kabar tersebut? Nah, apakah Alfa meminta bantuan orang tua untuk menasehati? Oke, ini bisa jadi ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah benar ataukah tidak gitu ya kejadian ini gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang mesti kita lakukan pertama kali adalah mengklarifikasi. Klarifikasi apakah ini benar atau tidak. Nah, baru kita mengambil tindakan-tindakan berikut. Coba kita lihat yang Bravo ya. Mengajak peserta didik tersebut menemukan keputusan tindak lanjutnya. Nah, ini juga seperti sebelum tadi harus mencari tahu apakah ini benar terjadi atau tidak. Yang Charlie memberikan kesempatan peserta didik tersebut berbicara mengungkapkan pikiran dan perasaan. Nah, ini tidak nyambung sama sekali ya Bapak Ibu ya. Kemudian bertanya pada peserta didik yang bersangkutan tentang kebenaran kabar tersebut. Nah, ini pasti jawabannya sih Delta. Udahlah. Jadi langsung saja kita jawab ini adalah jawabannya Delta. Apalagi yang E yang memberikan hukuman saat itu juga, ini tiba-tiba main hukum aja gitu ya. Kita nggak tahu apakah itu benar itu beritanya valid atau tidak. Kita lagi-lagi mesti klarifikasi terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu itu jawabannya untuk nomor 20. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sekolah Y memiliki masalah dengan kedisiplinan peserta didiknya. Pihak sekolah meminta Anda sebagai guru baru yang bekerja di sekolah tersebut untuk melakukan pembinaan secara rutin. Ini pembinaan secara rutin ya Bapak Ibu ya, terhadap peserta didik yang sering melakukan pelanggaran. Pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja, akan tetapi tidak dianggap lembur oleh pihak sekolah. Maka yang Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah, nah, lagi-lagi ini berbicara adalah profesional dan loyalitas Bapak Ibu. Nah, tetap melaksanakan tugas dari sekolah dengan sepenuh hati meskipun saya masih baru menjadi guru. Nah, ini bisa jadi ini loyal ya. Ini sudah loyal. Kalau yang Bravo mencoba menghindar. Ini juga menemukan kata-kata mencoba menghindar, kemudian memprioritaskan. Nah, itu eh, hati-hati Bapak Ibu. Kemungkinan itu bukan jawabannya. Charlie meminta bantuan orang lain untuk melakukan pembinaan. Nah, ini mengalih tugaskan gitu ya. Jadi ini juga rasa-rasanya kurang tepat untuk kita menjadikan sebagai jawaban.
Delta meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak melanggar disiplin. Oke, tapi kan kita diminta untuk membina secara rutin ya, Bapak Ibu ya. Itu kata kuncinya. Tapi sepertinya ini kurang tepat. Yang E memberikan hukuman pada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar kedisiplinan. Ini juga oke, namun eh, yang apa namanya kata kuncinya adalah kita akan melakukan pembinaan secara rutin. Jadi ini kurang tepat, Bapak Ibu. Nah, jelas saja jawabannya adalah si alfa. Kita lihat soal nomor 22, soal terakhir mungkin dalam video kita kali ini, Bapak Ibu. Pada penilaian akhir semester, nilai peserta didik pada mata pelajaran yang Anda ampu mengalami penurunan. Salah satu peserta didik mengadu kepada guru lain bahwa ada beberapa materi yang belum diajarkan di kelas. Padahal Anda merasa telah menjelaskan semua materi yang ada pada modul ajar di kelas Anda. Tindakan yang Anda lakukan ialah. Nah, kalau yang ini kan terkait asesmen ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau apa namanya? Asesmen itu kan tujuannya kan ada tiga tuh ya. Asesmen as learning, terus kemudian for learning dan off learning. Nah, Bapak Ibu, kalau begini adanya, kita harus eh, menyadari bahwa mungkin kita belum maksimal melakukan asesmen untuk as learning dan for learning-nya, Bapak Ibu. Nah, as learning dan for learning itu apa? Ya, untuk proses pembelajaran tentu saja ya, untuk perbaikan-perbaikan pembelajaran nanti ke depannya. Nah, jadi jawabannya tentu saja tidak dengan menegur peserta didik tersebut karena mengatakan hal yang tidak sesuai kepada guru lain. Ini ya bukan pilihan yang tepat ini ya. Jadi kemudian memberikan nilai jelek di rapor kepada peserta didik yang telah memfitnah Anda ini juga nggak boleh ya, nggak boleh kita lakukan. Yang Charlie memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut untuk mengulang ujian dan memberikan soal UAS yang sama. Nah, ini juga tidak perlu ya kita lakukan Bapak Ibu ya. Yang Delta melakukan evaluasi di akhir jam pelajaran sesuai dengan modul ajar setiap harinya. Nah, ini bisa jadi. Kemudian yang E menyediakan form evaluasi online setelah peserta didik melaksanakan ujian agar menjadi masukan bagi Anda. Nah, ini kayaknya ini lebih tepat. Dan dari video-video sebelumnya juga kita udah bahas kalau soal seperti ini, kalau misalkan Bapak Ibu kehabisan waktu, maka caranya adalah dengan melihat opsi yang terdetail, yang paling detail. Nah, yang paling detail di sini kan ada Charlie sama Delta. Nah, dan kalau nggak Charlie ya, maaf Delta. Maksudnya saya. Kalau nggak Charlie ya tentu saja jawabannya adalah si ini Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita juga mesti mendapatkan umpan balik dari peserta didik sebagai masukan ya untuk perbaikan proses pembelajaran pada pertemuan atau pada semester berikutnya Bapak Ibu. Jadi kita itu jangan antipati terhadap kritik. Jadi kita harus siap menerima masukan kritik dari bahkan itu sekalipun dari peserta didik kita sendiri untuk kebaikan kita bersama dalam proses pembelajaran berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sampai sini dulu video kita kali ini. Like jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan jangan lupa share barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana. Untuk Bapak Ibu yang baru menonton video pada channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu pada video berikutnya. Saya Aprianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.